Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya masih di channel MTR Racing Unit, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore out sepeda motor. Sahabat racing mania semuanya, di sini saya akan mencoba sedikit berbagi, sedikit menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan kita, kawan-kawan subscriber kita yang masuk ke kolom komentar beberapa waktu ke belakang. Jadi di sini video sekarang mungkin saya akan sedikit dibilangnya ini mungkin vlog, tapi vlog juga bukan semata vlog untuk kita berbuat sesuatu atau gimana, konten gimana, enggak. Tapi di sini saya nge-vlog di sini untuk menjelaskan pertanyaan atau menjawab, sedikit membantu menjawab pertanyaan dari kawan-kawan kita. Jadi pertanyaannya itu beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali yang masuk ke kolom komentar saya mengenai pembahasan daripada karburator, kawan-kawan. Jadi di sini banyak sekali yang mengeluhkan karburatornya itu mendadak boros. Nah, mungkin di sini saya akan membuat judul untuk video kali ini. Jadi kenapa karburator mendadak boros? Jadi di sini akan saya coba menjelaskan. Jadi yang pertama banyak sekali kita coba dulu menjelaskan dari sisi saya. Ini menurut saya ya, karena semua yang saya buat di video ini yang saya jawab adalah hasil dari pengalaman saya, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu dari sisi kenapa karburator bisa boros itu dari sisi motor sampean. Nah, jadi di sini kalau misalkan motor dari kawan-kawan itu dalam kondisi masih standar, kondisinya misalkan masih standar, sebelum terjadi borosnya bahan bakar dari karburator ini, motornya irit-irit saja. Nah, di saat beberapa waktu kawan-kawan pakai motornya kok dirasa mendadak boros. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan. Kawan-kawan pertama yang harus dicek sama kawan-kawan itu kawan-kawan bisa cek keadaan busi. Nah, di sini businya kawan-kawan buka businya. Saya yakin lah, nggak usah saya praktekkan ya untuk membuka busi. Kawan-kawan busi buka dulu, kemudian cek apakah kondisi dari busi tersebut bisa dibilang bagus atau tidak. Bagaimana cara mengeceknya? Kawan-kawan lihat konektor dari busi tersebut apakah dalam kondisi hitam pekat, ataukah kering putih, ataukah coklat, ataukah kopi susu. Sorry. Enggak. Jadi hitam, putih, ataukah merah bata ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan dalam keadaan businya itu dalam keadaan hitam pekat, bisa dibilang hitam lah, pokoknya basah. Nah, di sini bisa dibilang motor Anda boros. Ya, boleh bisa dibilang boros. Karena terjadi pembakaran yang tidak maksimal dalam ruang bakar. Nah, ini bisa jadi salah satu penyebab, kawan-kawan. Jadi busi ini bisa jadi salah satu penyebab boros bahan bakar. Karena pembakarannya tidak sempurna, akhirnya bensinnya mengakibatkan banyak terbuang ke knalpot, ke pipa pembuangan. Jadi tidak terjadi pembakaran. Jadi ruang bakar itu membutuhkan pembakaran yang sempurna, tetapi businya tidak sempurna membakarnya, akhirnya bensin yang masuk itu tidak sempurna terbakar dan kebanyakan terbuang. Yang masuknya maksa minta banyak karena motornya minta pembakaran yang sempurna, tapi dibakarnya tidak sempurna, yaitu yang berakibat salah satu penyebab dari motornya boros. Jadi karburatornya bisa mendadak boros. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita lari kepada yang kedua. Nah, untuk yang kedua, kondisi dari motor kawan-kawan itu harus dicek. Karena untuk motor yang kita gunakan sehari-hari itu jadi ada perubahan. Jangan kawan-kawan karena mungkin sudah merasa ganti olinya sudah, servisnya sudah, servis ringannya sudah, servis rutinnya sudah, tapi kawan-kawan lupa
bahwa motor yang kawan-kawan gunakan itu mengalami penyusutan. Itu hal wajar kawan-kawan. Kenapa saya bilang hal wajar? Karena unsur kendaraan yang kita gunakan lama-lama kan akan menyusut, performanya akan menyusut. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah di sini yang kawan-kawan harus perhatikan, karena menemukan gejala karburatornya merasa mendadak boros. Di sini kawan-kawan harus perhatikan kondisi dari setelan klep. Oke? Nah, jadi setelan klep di sini kawan-kawan harus cek. Di sini untuk standar setelan klep, saya nggak perlu jelaskan lagi ukurannya berapa, karena kawan-kawan bisa googling. Sekarang sudah modern loh. Ukuran-ukuran standar dari setelan klep itu berapa? Ada yang 0,8, ada yang 0,10, 0,15, 0,20 banyak. Di sini masing-masing ukuran biasanya ada tertera dan di googling juga ada komplit. Tinggal kawan-kawan kreatif mencari ukuran-ukuran standar dari ukuran klep. Nah, ukuran klep di sini kawan-kawan harus cek. Apabila ukuran klepnya bisa terjadi kelonggaran, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab motornya boros. Sorry. Terus selanjutnya, apabila setelan klepnya terapatan atau terlalu rapat, nah ini terjadi bisa saja pas dimana kawan-kawan servis ringan, servis motornya, bisa saja itu mekanik mensetting, menyetel atau merapatkan setelan klepnya, dan mungkin saja tidak diukur, atau mungkin kondisi dari motor tersebut tidak mau menerima ukuran yang disetel sama mekanik tersebut dan tidak mengalami uji coba percobaan. Karena kalau menurut saya, dalam ukuran setting motor yang sudah lama atau motor yang dalam kondisi keadaannya bukan motor grass, bukan motor baru lagi, itu harus melewati tahap uji coba dulu, karena kapasitas motor tersebut sudah menurun dari hal yang standar seperti motor barunya. Gak bisa kita samakan dengan seperti motor baru, bisa seperti itu. Nah, jadi ukuran setelan klep harus dicek. Selanjutnya, kenapa motor atau karburator bisa mendadak boros? Nah, jadi kita larilah ke karburator dulu sekarang. Setelah dicek yang tadi dua tadi, kita lari ke karburatornya. Ceklah kondisi karburatornya, apakah kotor, apakah terjadi penyumbatan, apakah terjadi perubahan di part-part yang terdapat di dalam karburator ini. Ceklah kondisinya, apakah di sini ada penyusutan di bagian jarum sekep, atau apakah ada terjadi penyumbatan di bagian main jet dan pilot jet. Itu juga menjadi penyebab terjadinya boros bahan bakar. Seperti itu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, selanjutnya setelah kawan-kawan cek, tapi kalau menurut saya, kalau misalkan terjadi hal yang mendadak karburator ini boros, mau ini karburator standar ataupun karburator racing yang sudah kawan-kawan gunakan, yang sudah kawan-kawan terapkan di motor kawan-kawan ini, untuk meminimalisir terjadinya atau beberapa hal yang bisa dibilang nanti pas kenapa sudah diservis begini masih tetap boros. Nah, untuk meminimalisir hal seperti itu, sebaiknya kawan-kawan mengganti repair kit atau part kit dari karburator tersebut. Belilah yang original part kit untuk karburator tersebut, ganti semuanya. Itu saran saya. Situ ya, seperti itu. Nah, kemudian kawan-kawan cek di bagian tangki bahan bakar kawan-kawan. Jangan sampai di dalam tangki tersebut, terdapat kubangan air atau tercampur air bersama bahan bakar atau bensin yang berada di tangki tersebut. Itu juga akan menjadi salah satu penyebab bahan bakar dari karburator tersebut mendadak boros. Seperti itu kawan-kawan. Itu beberapa penyebab. Jadi akibatnya nanti akan dirasa mendadak boros. Padahal kalau menurut saya,
mendadak boros itu bisa terjadi apabila ada kejadian-kejadian yang terjadi di motor kawan-kawan itu. Maksudnya terjadi beberapa hal yang harus diperbaiki lah. Jadi tidak mungkin mendadak ngadak boros tidak ada penyebabnya, nggak mungkin. Nah, jadi harus telusuri, kawan-kawan, harus telusuri. Ya, mungkin disitulah perlunya bengkel, perlunya mekanik. Nah, tapi kalau misalkan kawan-kawan mau membereskan sendiri di rumah, boleh kawan-kawan. Simak video saya barusan, simak video ini. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Apa-apa saja yang harus dicek, apa-apa saja yang harus diperhatikan dalam meminimalisir agar supaya karburatornya itu bisa dibilang tidak terjadi boros, atau dalam pengerjaan untuk menjawab atau untuk memperbaiki motor atau karburatornya mendadak boros. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan semuanya. Mungkin cukup sekian dulu untuk sampai di sini dulu untuk pembahasan atau menjawab saya atau jawaban saya untuk teman-teman yang merasa karburatornya mendadak boros. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kawan-kawan semuanya untuk membereskan masalah-masalah yang terjadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gaskeun.